Acara selesai jam 10. Tiba-tiba istrinya nelpon jam 2. Abang di mana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momen kita malam ini Maulid menyambut Ramadan masih lama. Maka akhirnya dapatlah tema oleh panitia muhasabah akhir tahun. Bagaimana amal-amal kita selama 2023? Apakah kita ini lebih baik? Insya Allah tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa syaratnya supaya amal kita itu lebih baik? Maka syaratnya ada 5. Bisa diingat? Apa pula bisa belum kusampaikan? Yang pertama, supaya amal kita ke depan ini lebih baik daripada yang lalu, sering-sering silaturahim. Makanya malam ini saya datang kemari ini niatnya silaturahim. Siapa yang datang kemari dengan niat silaturahim, pulang panjang umur, murah rezeki, insyaallah. Bukan kata saya. Kalau kata saya ada yang percaya, ada yang tidak, betul? Betul juga kata jemaah. Yang ngomong begini ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tak percaya berarti Abu Jahal, Abu Lahab. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Akhirnya dengan acara malam ini saya bisa bersilaturahim dengan Pak Kades, masih muda, ganteng pula, sudah 2 periode, pura-pura grogi dia, padahal dia orangnya pede sekali. Kalau Tuan pergi ke Makkah, mana sambutannya? Bilanglah mantap, gitulah. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa beli bulu kukus. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru disinilah disambut mobil masih berbungkus. Bayangkan, selama saya keliling-keliling dari Sabang sampai Papua kemana-mana, baru di desa Kota Bangun. Di Kota Bangun ini disambul pakai mobil, masuk saya ke dalam, plastik lagi semua. Begitulah rupanya harga sawit itu naik. Mudah-mudahan tidak diiringi harga pupuk. Itulah sambutan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan lagi di masa akan datang. Yang punya sawit 2 kapling bertambah lagi makin banyak insya Allah. Yang punya mobil bertambah lagi makin banyak insya Allah. Jangan khawatir, sampai situ aja. Tengok ibu-ibu udah ada agak-agak pucat, tengok. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau tidak dibuat acara malam ini, tak jumpa kita dengan Bapak Repol, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Kenal Bapak Ibu dengan Pak Repol? Tidak. Beliau satu angkatan sama saya, kuliah di IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru tahun 1996. Jadi banyak orang bilang, kenapa lah Ustaz Somad itu susah kali kami cari, sudah 2 tahun kami undang nggak bisa datang. Salah signal. Jadi yang membawa saya malam ini adalah Bapak Repol, sahabat saya. Diajaknya saya, Ustaz ayo kita pergi. Kemana? Saya bilang, adalah sesuatu tempat yang amazing. Pas saya tengok, selalu saya lewat di sini. Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok pokok sawit banyak. Memanglah di Riau di mana-mana banyak jalan pokok sawit. Bukan masalah pokok sawitnya.
Ada masjid megah besar. Ini selalu saya lewat sini saya ingat, hebat kali masjid ini. Kalau tidak salah udah 2-3 kali saya masuk ke dalam. Hanya singgah saja, betul? Saya pun sudah lama mau singgah kemari. Dalam pikiran saya, kapanlah aku bisa tausiah di masjid yang besar ini. Rupanya aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Pak Repol mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. Kebetulan Pak Repol ini punya kawan juga, punya sahabat, kawan baik. Kawan beliau, kawan saya juga. Itulah dia Pak Edwin, anggota DPD, wakil senator orang Riau. Se-Riau ini 6,7 juta penduduk Riau, cuma 4 orang yang terpilih. Beliau saya sahabat Pak Repol, sedangkan Pak Repol sahabat Pak Edwin. Saya pun berkenal baik pula. Akhirnya tersambung silaturahim. Rupanya dengan Pak Kades pun kami rupanya asal muasal dekat juga kampung kami. Lalu begitu juga kalau telusur-telusur ke atas, kita ini rupanya semuanya keluarga, sama-sama keturunan Nabi Adam. Mohon maaf, boleh saya bertanya Bapak Ibu? Jangan tersinggung ya. Ada di sini yang bukan keturunan Nabi Adam? Kalau ada nggak apa-apa angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Kasar kali Ustaz Somad. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Karena dia tidak percaya pada agama. Kata dia tidak ada itu Nabi Adam. Yang ada itu adalah manusia ini seperti belatung di tong sampah. Tiba-tiba malam ini kita buang kepala ikan, besok pagi muncul belatung, ulat. Begitulah manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada angin, tidak hujan, tiba-tiba muncul manusia. Sedangkan kita diajarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia di atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Dan nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Makanya sifat kita ini semuanya seperti sifat tanah, yang rendah hati, yang tawadu, yang suka menyambung silaturahim, yang menghormati orang, memuliakan orang. Saya di apa nama desa tadi? Kota Bangun ini, saya merasa betul-betul dihormati dan dimuliakan. Padahal waktu yang disiapkan hanya 3 hari, tapi sempat mereka menanam bunga-bunga yang cantik luar biasa. Cuma 3 hari waktu yang disediakan. Siap Kota Bangun, Ustadz Somad mau datang. Pak Kades tanpa berpikir-pikir, siap kata dia. Masyarakat langsung kumpul. Di tempat lain orang khawatir, nanti kalau Ustadz Somad datang orang ramai apa tidak. Tapi di Kota Bangun penuh sampai kena gelap. Itu kandang ayam atau apa? Itu tempat main futsal Pak Ustadz. Saudara main poli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang hatinya terbuka untuk menyambung silaturahim, maka semua disiapkan. Begitu datang tadi langsung disambut. Saya biasanya di mana-mana disambut dengan tola al-badru alaina, disambut dengan marhaban, disambut dengan ya nural aini. Tapi di Kota Bangun disambut dengan gulai bau. Luar biasa. Tak usah aku ceritakan rasanya, karena aku tak makan itu pula tadi. Masa udah dimasakkan Ustaz tak makan? Saya makan sop daging. Jadi tak saya makan ikan, takut saya belaga di dalam. Saya makan sop daging. Kata Pak, tak usah lagi saya cerita makanan ya, nanti menetes air liur. Kalau kita banyak yang belum makan. Untuk apa Ustaz ceritakan cerita Ustaz disambut makanan? Saya mau mengasih tahu ke seluruh panitia yang mengundang Ustaz Somad dimanapun berada, sambutlah Ustaz-Ustaz Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, acara haul, acara maulidan, acara solawatan, acara tahlilan. Sambutlah, makan dulu baru tausiah. Itulah maka menggelegar suara saya.
Malang di tempat lain, habis acara baru makan. Akhirnya Ustadz itu ceramah. Saya ceramah ini bisa juga slow, bukan tak bisa. Jamaah sekalian, marilah kita ingat mati. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Somad di Kota Bangun itu tadi malam semangat betul? Iyalah, udah masuk mulai baung katanya. Makana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah memuliakan tamu. Ustaz Somad tamu kami. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana kalau saya menyampaikan tausiah, itu biasanya masuknya dari belakang pentas. Takut dikerumuni manusia. Di sini tidak. Dibuat jalan membelah lautan merah. Dari depan saya lewat. Saya tadi sempat ragu nih gimana. Dikawal panser 100 orang. 50 kiri, 50 kanan. Ada Bapak Babinsa, ada Bapak Babin Kamtibmas. Akhirnya selamat sampai ke atas. Yang kupikirkan sekarang slopku ini entah di mana. Ustaznya lah khawatir. Selamat Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka kita ini mesti sering-sering menyambung tali silaturahim. Selama saya jadi kepala desa 2 periode Pak Ustadz Somad, belum ada warga saya yang mengadukan sesama warga ke kantor polisi. Allahu Akbar. Ini ciri masyarakat yang gemar bersilaturahim. Kalau sudah ada di antara warga, sesama warga melaporkan ke kantor polisi, bahkan dibisikkannya pula, aku siap bayar berapapun, tangkap dia Pak. Itu menandakan kiamat sudah terjadi. Betul Bapak Ibu? Apa pula kiamat terjadi? Dunia masih tegak berdiri, tapi isinya sudah hancur berantakan. Jangan heran kenapa masyarakat Kota Bangun bisa berkumpul hanya dalam 3 hari menyiapkan pentas. Itu karena semangat silaturahim. Silatu artinya menempelkan, silatu artinya merapatkan, silatu artinya menghubungkan, silatu artinya mengikatkan. Yang jauh dirapatkan, yang dekat diikatkan, yang retak direkat kembali, yang putus disambung kembali. Itu arti silatu. Sedangkan rahim, mohon maaf, beribu maaf ibu-ibu saya kalau cakap saya ini kurang sopan, tidak sesuai tata krama. Rahim artinya tempat janin dalam perut perempuan. Jadi silaturahim artinya menempelkan rahim. Saya masuk ke rahim mak saya, bapak masuk ke rahim mak bapak, ibu-ibu masuk dalam rahim. Walaupun namanya bayi tabung, itu bukan di dalam tabung gas, tetap juga di dalam rahim. Cuman prosesnya melalui tabung. Tak usah aku ceritakan, karena aku pun tak paham juga. Dokter SPOG yang paham itu. SPOG namanya spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan. Rahim itu diambil dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Sehebat-hebatnya laki-laki, jenderal, gagah perkasa, kepala desa, ustadz, tapi tidak ada di badannya ini satu benda yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi perempuan yang katanya lemah, yang katanya tak ada kekuasaan, tapi dia punya satu di badannya, makhluk yang diciptakan dari rahim. Ana Rahman, kata Allah, aku ini Rahman. Ketika kita baca Quran, Asmaul Husna yang pertama kali adalah Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Ana Rahman, aku Maha Penyayang. Syaqaqtur rahim min ismi,
Aku ciptakan rahim dari namaku. Rahim diambil dari namaku, kata Allah. Sebagaimana sayangnya Allah, begitulah sayangnya rahim menjaga janin bayi di dalam perut perempuan. Saya di waktu kecil dulu berpikir, kenapa lah anak dalam perut itu bisa tak bercampur sama sambal belacan? Nah, kalau ibu punya anak, anaknya nanya-nanya terus, itu berarti anak itu berpikir. Kalau ibu punya anak, anaknya diam aja, itu kekenyangan. Soalnya itu masuk yang berpikir. Di bawah emak saya menjenguk, ada tetangga baru melahirkan. Saya tanya, dari mana datang anak ini? Kata mak saya, dijawabnya, dari ibu ini. Ibu itu maksudnya ibu bidan. Dalam kepala saya, nggak mungkin bidan ini kemana-mana bawa anak kecil. Nggak masuk akal. Tapi untuk melawan kita belum bisa. Nah, begitu juga saya berpikir, kenapa anak itu tak bercampur sama ikan teri, sama sayur gulai jengkol di dalam. Setelah besar baru tahu, rupanya lain lambung, lain usus, ada satu tempat khusus kecil bernama rahim. Itulah yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh dokter terhebat Amerika, Jepang, Korea. Kalau merubah bentuk muka sama kaki di Thailand bisa. Namanya lady boy. Muka lady, kaki boy. Bisa Bapak Ibu. Saya pernah di Bukit Tinggi bertamu ke rumah orang, makan jeruk. Ustadz jangan spelling lihat jeruk ini Ustadz. Memang kulitnya hijau, memang kecil. Coba Ustadz buka. Begitu saya buka, saya makan, manis sekali. Ini Pak Ustadz jeruk dari Bangkok, Thailand. Mereka tuh bisa membuat macam-macam Pak Ustadz. Sampai jeruk ini tak berbiji lagi Pak Ustadz. Semangka tak biji. Lama-lama saya betul juga. Di Thailand tuh jangankan jeruk sama semangka, orang pun pulang bisa tak berbiji dibuatnya. Ini kan hebatnya itu Bapak Ibu. Ini kalau sampai diterjemahkan ke bahasa Inggris ceramah saya ini, alamat tak bisa masuk Thailand. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hebat-hebatnya, canggihnya dokter-dokter Eropa belum bisa menciptakan rahim. Merubah kelamin bisa, tak tahu tak macam mana bentuknya. Tapi untuk membuat rahim belum bisa. Makanya kalau ada perempuan tiba-tiba diponis sama dokter kandungan, ibu, itu di dalam rahimnya ada kista. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua. Gara-gara suka makan sepat saji, gara-gara suka makan pengawet, gara-gara suka makan penyedap rasa, bahan kimia, akhirnya menggumpal sebesar uang logam. Itu kista di dalam semakin besar. Cara membuangnya adalah dibuang, rahimnya ikut sekalian. Mendengar rahim akan dibuang, meleleh air mata si ibu. Istrinya menangis, suaminya pula senyum. Ibu ini bertanya, kenapa dia senyum? Man, nggak enak aku jawab, tanya aja lah sendiri sama orangnya, kenapa dia senyum. Bapak, jangan senyum Pak, di sini aman, balik nanti ke rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna silaturahim, rahim, tempat janin dalam perut perempuan. Apa maknanya? Saya, Bapak, Ibu, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, adik-adik Hadra, ibu-ibu Marawis, semuanya. Ustaz Somad ini yang disebutnya yang ada jabatan-jabatan aja. Mentang-mentang kami ini rakyat jelata nggak ada disapanya. Oke, saya sapa semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Bapak, Ibu, semuanya keluar dari rahim. Mohon maaf, yang keluar dari telur ayam enggak ada. Yang keluar dari pabrik enggak ada. Kita ini adalah keturunan Nabi Adam, dikandung oleh Hawa, lalu masuk ke rahim ibu kita, dan kita keluar sebagai manusia. Kalau diambil pisau sobek kulitmu masih berdarah, kau masih manusia. Tapi kalau besok pagi kau buka, sobek, keluar kabel, berarti kau sudah jadi Robocop. Kalau besok pagi kau buka,
tulang-tulangmu ternyata besi semua, berarti kau sudah berubah menjadi transformer. Kita ini masih manusia biasa, yang masih terluka, yang masih kecewa, yang masih sakit hati, yang masih mengantuk. Loh, kok usah tiba-tiba ingat ngantuk? Saya dari pas duduk tuh ngantuk kali mata saya. Minta ampun. Saya tengok Pak Kadis tuh bercabang dua, saking mengantuk. Untunglah disediakan kacang. Baru saya tahu manfaat kacang itu. Rupanya untuk menghilangkan ngantuk. Maka bapak-bapak nanti kalau pas lagi nyetir ngantuk, makanlah kacang. Kalau bisa ngupas kulitnya sekalian di situ. Insya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyimak kajian Ustadz Abdul Somad yang mana ini muhasabah akhir tahun kita di 2023. Maaf kalau videonya nggak full, mohon maaf sebenarnya, dan kita doakan semoga ustadz-ustadz kita sehat selalu dan semoga kita semua sehat juga dan dimudahkan segala urusannya, amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.